Rumahnya itu di daerah Setrasari. Terus memang rumahnya tuh emang besar. Terus punya taman di belakangnya juga lumayan gede, banyak pohon-pohon gitu. Jelas banget itu suara Mbak Kunti. Tapi pelan banget, kayak jauh gitu. Ya Allah, di mana suaranya? Si tante kayaknya duduk tuh. Ya, cewek pakai baju putih duduk ngarahnya ke aku. Aduh, mau cerita apa ya? Bingung sih sebenarnya. Tadinya aku pikir aku tuh nggak akan kebagian jurnal cerita misteri, tapi ternyata dasarnya anak bungsu, cucu bungsu, jadi kebagian juga. Bukan gimana-gimana sih ya guys. Tapi aku tuh selalu takut kalau cerita hantu, karena setiap aku cerita itu pasti kepanggil gitu. Hantu yang diomongin sama aku tuh pasti jadi tiba-tiba tring ada. Bete kan? Anyways, sebenarnya pengalaman aku soal ketemu hantu itu banyak banget. Bahkan saking banyaknya sampai sering lupa gitu. Aku ketemu apa aja yang udah aku pernah lihat tuh aku lupa. Tapi khusus jurnal cerita misteri, aku akan cerita sama kalian tentang pengalamanku yang bisa dibilang aku tuh nggak bisa lupain, nggak bisa move on dari pengalaman itu sampai sekarang. Beruntungnya kejadian ini tuh nggak aku alamin di rumah aku sendiri gitu guys. Jadi kemungkinan aku ketemu sama si hantu itu lagi tuh sangat kecil. Bukan begitu Ferguson? Harusnya ya. Tapi tenang aja lah. Karena kalau misalkan hantu itu datang, kalau aku pas cerita itu merinding disco, aku bisa minta tolong sama Angga dan Jeffrey. Jadi nih ya, aku masuk cerita, oke? Jadi ceritanya ini kejadian pas aku masih SMP. Waktu itu aku lagi nginep di rumah salah satu sahabatku, sahabatku ya sama aja. Rumahnya itu di daerah Setrasari. Kalian pasti tahu, orang Bandung pasti tahu Setrasari di mana. Terus memang rumahnya tuh emang besar, terus punya taman di belakangnya juga lumayan gede, banyak pohon-pohon gitu. Bahkan kamar temanku itu gede banget, jadi emang di rumah dia tuh kamar orang tuanya, kamar kakaknya gitu ya. Oh iya, ada kakaknya juga. Kamar temen akunya tuh gede-gede gitu, karena emang rumahnya gede gitu. Sampai bisa nampung beberapa temen aku yang ikut main ke rumahnya. Nah waktu itu cuman aku sama satu orang temenku yang nginep di rumahnya dia. Soalnya yang lain tuh dijemput sama keluarganya buat pulang. Dan emang sih ya, setelah teman-teman aku pulang, keadaan rumahnya tuh langsung sepi banget. Apalagi waktu itu orang tuanya lagi keluar kota, jadi cuman ada 2 orang pembantunya, dan 2 orang pembantunya tuh kamarnya tuh jauh gitu loh, kayak nggak nyentuh akses rumah temen aku itu ke tengah rumah tuh enggak, jadi jauh gitu. Dan kakak laki-lakinya tuh ada kamar yang kehalang sama TV, jadi ini kamar kakaknya, ruang TV, terus ini kamar temanku, jadi ya lumayan deketan tapi nggak deket-deket banget. Dan sebenarnya dari dulu aku itu sadar kalau aku tuh punya kemampuan memiliki penglihatan sama seperti kakak-kakak aku. Jadi kayak sensitif gitu sama hal-hal yang berbau mistis atau hantu. Dan sering banget aku nggak sengaja kayak ngeliat sekelebat kayak penampakan gitu melintas kesana kesemari. Atau aku lagi nyetir juga tiba-tiba serang-serang di jalan raya tuh kok. Itu udah sering banget terjadi. Tapi aku nggak pernah cerita sama teman-teman aku atau lingkungan mainku karena aku terlalu malu, dan aku takut disangkanya caper gitu, kayak males kan. Dan aku tuh termasuk anak yang susah banget tidur, cepet tidur tuh nggak bisa karena aku memiliki insomnia, dan mungkin karena kebiasaan nonton TV jadi kebiasa juga aku bisa begadang sampai malam, sampai subuh. Nah masalahnya teman aku itu disiplin banget. Ini teman aku yang aku nginep ya di rumahnya. Dia itu dilarang nonton TV sama orang tuanya tuh di atas jam 9. Jadi kayak udah mau nyentuh angka 9 tuh, jam 9 tuh dia tuh udah pasti otomatis ngantuk gitu. Dan sialnya, meskipun orang tuanya nggak ada di rumah, dia tetap harus tidur di bawah jam 9. Dan dia bilang itu karena alasannya tuh karena kebiasaan. Walaupun sebenarnya aku curiga karena dia takut sama kakak laki-lakinya yang juga sering marahin dia kalau misalkan dia begadang sedikit. Lalu temen aku
tidur cepet alias ngeduluin aku. Disusul sama teman aku yang satu lagi yang ikut nginep juga, dan dia juga sama pelor, nyentuh dikit sama bantal tok tidur kayak nempel molor. Jadi mereka berdua tidur duluan ngeduluin aku, sementara aku cuma bisa kayak cengong bengong ngeliatin mereka tidur. Udah pules banget, udah ngorok, bete banget gak sih jadi aku. Dan waktu itu tuh aku belum dikasih gadget alias handphone sama mamaku, jadi aku bener-bener nggak tahu aku harus ngapain. Kayak mau minjem laptopnya nggak tahu passwordnya, main HP nggak punya, kalau nyalain TV takut ganggu. Jadi aku bener-bener gini aja, kayak minum kopi 10 gelas, cuman bisa mondar-mandir, keluar kamar, lihat-lihat taman, terus masuk ke kamar lagi, buka-buka majalah, terus berharap segera mengantuk ya, segera ngantuk itu datang kepadaku, tapi kunjung gitu. Nggak kunjung, ada ngantuk itu tuh nggak kunjung. Semakin aku paksain untuk sleep alias bobo, malah semakin susah. Jadi kayak tidur ayam gini, kek gitu. Terus kayak bete sendiri. Akhirnya aku memutuskan untuk duduk-duduk di halaman belakang rumahnya yang gede itu. Wah sebenarnya aku takut sih karena keadaannya sepi banget, kayak hening banget. Tapi ya udahlah ya. Bosen juga lama-lama cengok di kamar, kayak sama-sama gabut, ya udah masa kalian nyari angin juga. Terus aku duduk di sana sambil melihat pemandangan taman dan lampu taman yang lumayan cantik. Maklum di rumah aku nggak ada yang kayak gitu, jadi ya udahlah ya, menghabiskan waktu di sana menikmati hal yang di rumahku nggak ada. Terus lagi asik-asiknya menikmati, aku lagi ngelatih gini sambil jam malam, overthinking kan guys, ngeliatin gitu kan anak-anak ABG baru remaja. Tiba-tiba aku ngedenger suara cekikikan alias suara Mbak Kunti. Jelas banget ya suara Mbak Kunti, tapi pelan banget, kayak jauh gitu. Tapi berhubung rumah temankunya udah sepi, udah nggak ada aktivitas lagi, jadi suara sekecil itu pun terdengar jelas di telingaku. Dan kayak dek, kayak tuh masih kayak sport jantung aku tuh kayak gitu, kayak jantung aku tuh kayak mau copot. Terus aku kayak aduh ini mah suara Miss Kay. Aku langsung kayak aku tidak bisa berpikir. Karena aku nggak bisa berpikir, tiba-tiba suara si cekikikan itu ada lagi, lebih jelas, kayak lebih kan awalnya jauh gitu kan, suaranya pelan. Terus pas suaranya yang kedua itu kayak lebih jelas lagi tuh, lebih kayak menggema gitu, kayak gitu. Terus aku langsung kayak aku tuh langsung nyari gitu kan suaranya. Ya Allah, di mana suaranya? Nah, pas masih kedengaran gitu tuh kan hilang tuh, aku ngedengernya dari area atas gitu, dari atas dinding tinggi gitu yang ngebentengin area luar sama area rumah dan taman. Jadi benteng gede gitu tuh. Aku kayak suaranya dari sana kan. Terus aku langsung ngeliat gini. Oh men, aku langsung kayak bener, suaranya di atas benteng itu. Terus duduk si tante kayaknya duduk tuh ya, cewek pakai baju putih duduk ngarahnya ke aku. Terus mukanya kayak nyaris hancur gitu, jadi segini nih, kayak segini, darah semua, dan mukanya tuh dingin gitu kayak gini. Terus aku langsung kayak Allahu Akbar. Bayangin kalian hadap-hadapan sama Miss Kay gini, Allahu Akbar, kayak gitu. Terus aku tiba-tiba geter gitu, kayak tremor. Terus kaki aku lemes, kayak nggak punya lutut, tahu nggak? Mau lari, mau kabur, hese alias susah ya. Bahkan mau teriak juga susah, jadi kayak gitu. Kebayang gimana posisi aku. Terus aku maksain buat berdiri, buat lari gitu ke dalam rumah karena aku lemes banget. Tapi nggak bisa, bener-bener nggak bisa. Tapi pas aku baca-baca astagfirullah, aku sedikit-sedikit bisa. Jadi aku jalan gitu kan, setengah lari. Terus aku nggak mau banget lihat ke arah benteng itu, dan aku tutupin mata sebelah kanan gini. Sambil jalan pelan, aku tuh kayak gini. Ini dari ujung jempol kaki sampai jempol tangan dingin banget.
aku kayak gini aja, terus kayak bener-bener aku ya Allah pengen lari, ya Allah pengen lari, ya Allah pengen lari, aku kayak gitu aja terus perasaan aku. Terus aku langsung pas udah deket kamar, aku masuk kamar kan, aku udah deket kamar tuh aku lari, aku tuh langsung nyungsep di antara teman aku di kasur, kan mereka udah tidur, aku tuh nyelip gitu tuh kayak kebayang lah ya kalau kalian pernah mengalami kejadian hantu mistis juga di rumah pasti kayak gitu. Aku langsung nyungsep ke antara teman aku, di kanan kirinya kan itu kanan kiri teman aku, terus aku harus di pikiran aku pada saat itu aku harus nyari posisi teraman, terenak, anget karena aku dingin. Jadi aku bener-bener dihimpit sama dua teman aku itu yang udah tidur. Terus aku langsung ngambil selimut, kan selimutnya satu jadi mereka pakai satu gitu, jadi aku langsung gitu. Sop, aku teh kayak gini aja, nutup muka aku, nutup telinga, nutup mata sambil baca-baca doa, sambil badan kayak punggung aku teh panas gitu kayak baca yang inget weh sabari teberes kayak astagfirullah, alhamdulillahirobbilalamin. Tapi teh balik lagi ke awal, kebayang lah ya panik gitu, panas tiris gitu, keringat dingin, sambil nutup mata. Nah, stupidnya aku gitu ya, emang sosokan gitu Indi Ratna teh di tengah lagi takut gitu, lagi panik, aku tuh penasaran, aduh masih ada atau enggak ya, atau dia nyamperin ke kamar gitu ya, atau dia ngikutin aku ke dalam rumah, kan penasaran gitu. Semenjak aku tutup mata aku semua, kayak badan aku pakai selimutnya, aku tuh mikir apa lihat enggak jangan ya. Dan akhirnya aku penasaran juga sama kondisi kamar teman aku, apakah dia ada di situ atau tidak. Aku pelan-pelan buka selimut nih kayak gini, kan aku tidur nih gini, tak gini, pelan-pelan aku buka, dan aku tuh setengah miring gitu kayak gini nih, setengah miring. Pas aku buka kayak gini, freeze. Aku langsung kayak Akbar, aku langsung gitu, astagfirullahaladzim, aku langsung gitu kan, karena si Miske yang aku lihat di atas dinding itu sekarang bener-bener ada di 5 cm, nggak 5 cm lah, 3 cm. Di sini di muka aku, yang mukanya rusak itu bener-bener rusak segini tah. Terus badannya tuh ngambang kayak gini, tah. Kebayang lah ya gini kayak di film-film hantu. Terus kayak badannya tuh jadi sejajar gitu sama aku, dan aku hadap-hadapan sama badannya sama mukanya kayak Allahu Akbar. Aku langsung kayak astagfirullah. Tapi mata aku tuh nggak bisa nutup gitu. Gini kayak astagfirullah. Kayak takut banget. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi cuma gini. Aku cuma bisa kayak gitu. Terus sampai akhirnya aku tuh kayak black out, meren pingsan ya aku teh, soalnya dari sejak aku lihat si Miske yang di depan muka aku itu, aku bener-bener blank, nggak tahu apa-apa sampai besok gitu. Terus besoknya aku sadar pagi-pagi, aku ingat banget pagi-pagi aku sadar itu udah ada temen aku, udah ada kakaknya gitu. Aku tuh bangun kayak kenapa gitu, ditanya kan. Terus aku cerita lah kenapa tadi malam aku nggak bisa tidur segala macam, aku tuh cerita gitu ya. Terus kayak temen aku kelihatan pas aku lagi cerita tuh kayak panik gitu, kayak takut, kayak iya gitu, udah kayak gitu. Dia tuh kayak udah tuh jangan cerita atau aku takut. Terus kakaknya yang nyimak juga gitu pas selama aku cerita. Terus kakaknya kayak gini nih, ya udahlah, doain aja kata kakaknya teh sambil senyum-senyum kayak curiga apa ya, senyum-senyum udahlah kayak gitu. Terus bilang kayak gini si kakaknya tuh, aku inget banget, jangan takut, itu mah teman AAA yang minggu lalu ketabrak mobil pas nyebrang di daerah sini. Jadi nggak jauh gitu kejadiannya dari rumahnya teman aku yang aku nginep itu. Pas aku denger gini langsung kan aku teh lihat-lihat sama teman aku kayak, aku langsung kayak, aku nanya ke AA-nya kan, beneran A? Aku langsung gitu, iya beneran, udah nggak apa-apa tuh, meren mau nengok AA sama rumah gitu, udah emang suka kesini waktu semasa hidupnya gitu. So, aku langsung kayak, bukannya aku tenang atau gimana, aku rasanya pengen I'm gonna die, takut banget. Aku langsung kayak wah kayaknya nggak akan nginep lagi di rumah teman aku. Dan bener aja sampai saat ini ya, sejak kejadian itu aku kapok banget tidur nginep di rumah temanku yang itu. Jadi nggak lagi, dan aku tuh jadi kayak punya trust issue dengan diriku sendiri. Kalau nginep di rumah temen, aku takutnya punya kejadian kayak gitu lagi. Jadi trauma kan.
Jadi sekarang aku lebih baik teman-teman aku yang nginep di rumahku daripada aku yang nginep di rumah temanku, karena aku gak mau menghadapi gak bisa tidur, punggung panas, baca-baca doa gak mempan, buka mata tiba-tiba hantunya ada di sini. Aku nggak mau kejadian itu terulang lagi kepada diriku ya. Jadi aku meminimalisir untuk menginap di rumah temanku gitu. Jadi ya udahlah, cerita aku segitu aja, karena apa ya, ini pengalaman yang paling menarik dan menakutkan yang pernah aku alami selama 20 tahun hidup di dunia ini.